Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 3 lewat 15 menit. Pukul 3 malam ya. Jadi ini dianggap terlambat lah sedikit karena ada beberapa persiapan sebelumnya. Ya mandi, ya berwudu, ya berdiskusi sejenak kepada Allah dan Rasul untuk kita menyampaikan kajian-kajian ini. Adapun yang tidak saya sampaikan pada saat pertemuan ini adalah ya ucapan terima kasih saya kepada salah seorang daripada saudara saya yang sudah memberikan banyak masukan, arahan dan pandangan. Semua itu saya tampung dan saya terima, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudaraku. Beberapa saat saya tidak tampil di video, biasanya setiap hari ya, tapi akhir-akhir ini ada kegiatan merampungkan skripsi karena mau wisuda bulan Agustus. Ya sebenarnya masih lama ya, tapi persyaratan yang mereka minta untuk menyelesaikan persyaratan itu ya secepat mungkin. Makanya tidak sempat memberikan video setiap hari. Bahkan malam tadi salah seorang daripada saudara kita yang ada di daerah Jawa Barat menelpon saya, bahkan dia mau video call. Ternyata saya sudah tidur pada jam 9 karena udah kecapean. Kepada beliau saya minta maaf ya. Bukan tidak mau mengangkat, memang tidak diketahui. Ya namanya kita lagi meninggalkan tubuh badan jasad menuju Allah dan Rasulnya. Baik, kita mulai saja. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Peranan saya di dalam menyampaikan kajian-kajian hakikat ma'rifat atau kajian tasawuf ini hanya meneruskan pelajaran yang disampaikan oleh para guru, para ulama, para mursyid, di mana seperti dikatakan oleh Rasulullah, sejatinya yang guru itu adalah beliau, Rasulullah itu. Karena dia membawa petunjuk, dia membawa agama. Seperti dikatakan oleh Allah dan Rasul, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Untuk dibenangkan agama ini, pendirian ini, prinsip ini daripada agama-agama yang lain. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Gitu saudaraku. Nah, jadi yang guru itu adalah Rasulullah. Yang mursyid itu adalah Rasulullah. Karena beliau yang tahu tentang Allah. Nah, kalau sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, mereka bukan guru, mereka bukan mursyid,
tetapi mereka adalah mubaligh yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Untuk itu mereka berdakwah, mereka mengajak. Nah, kira-kira itulah peranan yang hari ini kita sandang, saudaraku. Kita sandang. Namun meskipun sedemikian, kita masih beruntung karena Rasulullah pernah bersabda, Islam itu adanya 15 abad. Perjalanan Islam itu adanya 1500 tahun setelah hari ini. Jadi Rasulullah itu bukan meramalkan, tapi menginformasikan. Sejak kewafatan beliau, ada 1500 tahun lagi waktu untuk Islam itu tumbuh dan berkembang. Makanya setiap 1 abad atau 100 tahun, Allah dan Rasul mengutus ulama warasatul anbiya atau mujaddid, sang pembaharu. Kenapa sedemikian? Karena setiap 100 tahun ajaran Allah dan Rasul ini bergeser. Nah, setelah kita hitung dengan waktu sekarang, kita sudah mulai memasuki abad yang ke-15 itu. Maka bertemulah kita dengan ulama, dengan guru, dengan mursyid. Nah, beliau menyampaikan ini, pelajaran ini kepada kita. Nah, moto yang beliau sampaikan kepada kita adalah mengembalikan semua kita ini kepada kiblat yang hilang, kepada alamat yang hilang, menuju Allah dan Rasul. Jadi titik fokus kajian yang beliau ajarkan kepada kita yaitu pedomannya adalah kitab Quran, kitab hadis. Ya tentu mau tak mau harus dicerna dengan akal fikir kita. Maka akal itu tidak boleh dirusak, tidak boleh dikacaukan. Oleh apa? Oleh suara, oleh kata, oleh perbuatan kita. Karena perbuatan yang keliru, yang salah, akan menjadikan akal itu rusak. Kita tidak cerita minuman keras, kita tidak cerita minuman beralkohol. Itu saudaraku. Nah, banyak di kalangan masyarakat menjadikan guru, ustaz, mursyid adalah akhir dari perjalanan. Contoh, kita akan janggal mendengar kalau ada orang yang berjalan menuju Allah. Dalam bahasa lainnya sholat. Yang kita lihat bukan Allah, pasti bukan Allah. Tetapi yang kita lihat adalah guru kita. Karena guru inilah yang memberikan pelajaran, yang membimbing, yang mengantarkan kita kepada Allah, kepada Rasul. Jika itu diangkat di umum, akan heboh, akan jadi fitnahan. Makanya banyak orang tidak berani mengangkat ini. Lalu kenapa Abu Fikri mengangkat? Nah,
Kita mengangkat ini karena ada dasarnya, yaitu jangankan kita melihat, menatap, berhadapan dengan guru di dalam sholat. Allah dan Rasul pun mengajarkan kita menatap benda yang bukan manusia. Contoh, wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah itu bukan wajah ini, saudaraku. Karena kita masuk pada kajian hakikat. Tapi wajah diri yang sebenarnya diri. Itulah rasa, itulah ingatan, itulah kesadaran. Artinya dia hanya nyata dan tampak dalam rasa batin kita, tidak dengan mata kepala. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, kita dihadapkan lagi oleh Allah dan Rasul dengan kalimat "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, rumah ini itu ditunjuknya Ka'bah. Tapi untuk jelasnya bukan Ka'bah itu yang disembah, tetapi Tuhan rumah. Itu benda lagi yang kita lihat. Adapun masalah posisi, mau di sebelah sini, mau di sebelah sana, sebelah kanan, sebelah kiri, itu terserah. Karena Ka'bah itu punya tanda, namanya Maqam Ibrahim, tempat tegak Ibrahim. Fattakhizu min maqam Ibrahim musholah. Kamu ambillah sebagian makam Ibrahim, silahkan kamu sholat. Silahkan kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Begitu. Setelah itu kita disarankan untuk masuk ke dalam rumah yang kosong. Ada dalam surat An-Nur itu cerita itu. Tidak apa kamu masuk ke rumah yang kosong, di mana di dalamnya kamu membutuhkan sesuatu, atau ada manfaat bagimu jika kamu masuk ke situ. Nah, ini yang saya katakan ini semua dalilnya ada. Tulisannya ada, keterangannya ada di dalam kitab Quran. Itu benda semua. Fisik semua. Nah, seketika di dalam Ka'bah itulah kita tidak jihad yang 6. Tidak di muka, tidak di belakang. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di atas, tidak di bawah. Kita berada pada titik 0. Titik kosong. Nah, disitulah kita melihat Allah, mendengar Allah, bertemu dengan Allah. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Karena Allah itu nama. Nama itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak perlu bertempat dan tidak perlu ia ditempatkan. Jadi cari zat yang punya nama. Ya jangankan zat yang punya nama, namanya saja sudah tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita dengar. Apalagi zatnya. Lebih dalam lagi, saudaraku. Lalu siapa lagi yang mau dicari? Ya Rasul. Rasul. Yang ianya pernah kita temui, kita hadapi seketika waktu itu. Seketika kita berada di alam nur. Kita masuk ke dalam Baitullah. Kita bertemu dengan dia, Rasul itu.
Seketika dia berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, itu Rasul yang ngomong itu. Maka karena kita melihat kepada beliau, mendengar suara beliau, berhadapan dengan beliau, makanya kita katakan, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Waktu itu Allah sebagai Tuhan. Allah melahirkan sifatnya. Itulah Rasul. Bernama dia dengan nama Muhammad. Makanya seketika kita menyaksikan beliau, kita akui bahwa kita menyaksikan beliau, disitulah kita bersyahadat. Dengan syahadataini. Tidak lagi syahadat, tapi syahadataini. Nah itu. Kalau tadi kita berkata, La ilaha illallah, titik. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Nah, di era ini tidak lagi itu. Melainkan sudah bertambah, ya. Sehingga bunyi syahadatnya adalah syahadataini. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang kudengar, tidak Allah yang kulihat, tidak Allah yang kuhadapi. Melainkan utusannya itu Rasul, namanya Muhammad. Nah, disitulah kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi tidak nyata. Kalau nyata, ia nyata pada Rasul, namanya Muhammad. Akhirnya kita diberi nama oleh Allah dan Rasul dengan nama Al-Mu'min. Orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di sini semua ruh itu saudara. Apakah itu roh orang Islam, roh orang Kristen, Hindu, Buddha, Konfusius, bahkan roh orang yang tidak beragama. Semua nama mereka adalah satu, yaitu mukmin. Disitulah kita umat yang satu, disitulah kita bersaudara. Nah, inilah alamat yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Nah, jadi setelah kita berada pada posisi di dalam Ka'bah tadi, yang kita cari Allah. Tidak nyata Allah, melainkan Rasul. Nah, Rasul tidak nyata pula. Maka kita carilah tubuh badan jasad beliau yang disebut dengan Nabi. Nabi itu artinya an-nabaun, yang membawa Rasul. Nah, tubuh beliau pun sudah mati dan terkubur di Madinah. Lalu mau cari siapa kita? Mau mencari siapa kita? Tentu kita cari orang yang diutus oleh Allah Rasul, yaitu para mujadid, para pembaharu yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Itulah asalnya kenapa ada orang dalam sholatnya dia melihat para guru, para mursyidnya. Itu saudara. Nah, batas ini adakah salah? Jawabnya tidak. Karena rumusnya adalah falyabudu rabba hazal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi Ka'bah itu adalah rumah. Walaupun sebagai tanda Baitullah ya. Tubuh badan jasad mursyid, ustadz, ulama, kiai guru kita juga rumah. Rumah apa? Rumah bagi ruhnya. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah tubuh kiai, ustadz, mursyid. Karena Ka'bah itu adalah rumah, tubuh itu adalah rumah roh. Nah, kita cari Tuhan rumah.
bukan rumah. Berarti mereka bukan menyembah guru dan bukan pula menyembah Ka'bah, tetapi menyembah Tuhan guru. Nah, Ka'bah, tubuh guru atau mursyid atau ulama atau kiai, itu hanya pemantap ingatan yang menggiring dan mengarahkan kita kepada hakikat. Sebagaimana pengalaman ini dialami oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan punya pengalaman yang sama seperti yang saya ceritakan ini. Apa bunyinya? Saudara lihat pada surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Nah, di dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Berarti yang berkata kepada Musa itu adalah sosok, tubuh badan jasad, atau rumah. Pertanyaannya, benarkah itu Allah? Jawabnya, bukan. Karena Allah itu adalah nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Nama apa? Nama zat. Kalau namanya saja begitu gaibnya, apalagi zatnya, lebih gaib lagi. Berarti yang dihadapi Musa itu siapa? Nah, itulah dia yang pernah bertemu dengan semua kita, termasuk Musa, yang mengatakan dirinya, alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa aku dengan Tuhan? Itulah dia Muhammad yang kita kenal hari ini. Tapi ingat, Muhammad yang saya katakan saat kita bertemu waktu itu bukan orang Arab, bukan anak Abdullah, anak Aminah, bukan cucunya Abdul Muthalib, bukan ponakannya Abu Thalib, bukan yang lahir tahun 571 Masehi, bukan. Ini kita cerita di alam sono sebelum dia zahir sebagaimana kita. Ini harus dibatasi, saudaraku. Nah, itulah yang bertemu dengan Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Bukan dia Allah, tapi dia mengatakan kata Allah karena dia utusan. Makanya beliau itu satu dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena beliau menyuarakan, mengatakan, memperlihatkan perbuatan Allah kepada kita. Tidak berbeda seperti yang Allah kehendaki. Beliau tidak menambah, tidak mengurang. Makanya beliau satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan dalam hal itu. Kemudian, dia satu dengan Allah, tidak pula bisa dipisahkan. Bagaimana memisahkan dia dengan Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Apa yang bisa kita tangkap daripada itu? Tidak ada. Makanya, kebanyakan jika orang itu hanya menyembah kepada Allah, mentaati Allah, menjauhi larangan Allah, biasanya mereka akan kafir, akan mengingkari. Kalau sejatinya begitu. Tetapi prakteknya sebenarnya mereka tidak menyembah Allah. Tetapi dia menyembah kepada wujud serta Allah. Nah, sayang seribu kali sayang, kita ini kadang-kadang terlalu kaku dalam memahami arti menyembah tadi.
Menyembah itu sederhana. Mewujudkan suara, kata, perbuatan Allah dan Rasul di diri kita, sehingga nyatalah semua itu di alam semesta. Itulah menyembah. Jadi kalau orang ingin mendengar suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah pada Rasul, ada di kita itu. Dan di setiap kita loh. Itu menyembah. Nah, untuk bisa mencapai itu, kita harus melakukan 6 hal yang disebut menyembah juga. Pertama, mentaati semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangannya. Ketiga, mencontoh perbuatannya. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Keenam, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Nah, yang 6 ini tidak mungkin bisa kita capai kalau kita tidak melakukan hubungan rasa diri kita kepada Allah melalui Rasul sebagai wasilah. Tidak bisa. Itulah yang disebut dengan sholat. Maka sholat itu diwajibkan oleh Allah dan Rasul kepada kita kalau kita ingin selamat. Dengan sholat, dengan menghubungkan rasa batin kita kepada Allah melalui Rasul, maka kita bisa melaksanakan yang 6 tadi. Dengan adanya kita melaksanakan yang 6 tadi, maka kita bisa melaksanakan yang 3 tadi. Mewujudkan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta ini. Sehingga tidak nyata Allah, maka ia nyata pada kita. Itu saudaraku. Nah, jadi ketika Musa itu berhadapan dengan Allah, Allah tidak dilihat oleh Musa. Allah tidak didengar oleh Musa. Yang dia lihat, yang dia dengar, yang dihadapi adalah waqimi sholah li zikri. Kamu dirikanlah sholat, kamu hubungkanlah rasamu kepada Allah dengan cara kau ingat aku. Nah, itulah dasarnya kenapa saya katakan tidak ada salahnya orang sholat itu menghadap kepada guru, ustadz, ulama, atau mursyidnya. Nah, semua yang saya sampaikan ini bukan rahasia Allah, tetapi keterangan tentang ajaran Allah Rasul yang tertuang dalam kitab. Artinya, saya tidak membukakan rahasia Allah itu kepada kaum, kepada orang banyak. Seperti yang dikatakan oleh saudaraku, jika Abu Fikri membuka rahasia Allah, maka terimalah azab dari Allah berupa kekang daripada neraka. Memang beliau tidak mengatakan seperti itu, tetapi beliau menyatakan sebuah hadis. Barang siapa yang membuka rahasia Allah, maka nanti dia akan dikekang dengan kekang api neraka. Sebatas apa yang saya sampaikan, belum ada satupun rahasia Allah. Belum. Syirullah itu ada dalam syiri. Rahasia Allah itu ada dalam rahasiaku. Bisa saya menyampaikan, bisa saya menyuarakan, bisa saya mengatakan, jawabnya tidak. Tidak, saudaraku. Ya, sederhana saja. Seketika kita melihat gula, warnanya putih seperti pasir. Coba ambil gula tadi, letak di lidah. Apa rasanya? Jawabnya manis. Betul? Betul. Semua roh yang dalam tubuh, seketika dia meletakkan gula di lidahnya, pasti terasa manis. Nah, pertanyaannya, bisa kita menjelaskan apa itu manis? Bagaimana itu manis? Apa sih yang kita rasakan dengan adanya manis?
Tidak bisa. Kenapa? Karena manis itu adalah rahasia. Dia akan diketahui oleh orang yang merasakannya pula. Tapi bagi mereka yang tidak merasakannya, tidak tahu dia apa itu manis. Tapi jika mereka merasakan, mereka akan tahu merasakan manis. Tetapi tetap tidak bisa menceritakan apa itu manis. Mengapa dia manis? Bagaimana persoalan manis? Dia tidak akan bisa menceritakan. Begitulah hebatnya Allah, saudara, mengunci kita agar jangan membuka rahasia beliau. Maka tidak mungkin ada orang yang mampu membuka rahasia Allah itu. Tidak ada. Kalau apa yang saya katakan ini dianggap membuka rahasia Allah, itulah persepsi. Itulah pandangan saudara. Saya hanya mengabarkan kabar, menceritakan cerita yang ada pada kitab Quran, pada kitab hadis, dan itu terbuka secara umum. Betul tidak banyak orang tahu karena mereka tidak memperhatikan. Karena misi Allah dan Rasul, misi para mujadid mengajak roh ini kembali kepada alamat yang hilang, maka saya sampaikan. Itu pun belum tentu mereka paham dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan, karena belum rezekinya mereka. Artinya, tidak saya menceritakan rahasia Allah. Tidak. Apalagi seketika saudaraku mengatakan kita tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada Rasul. Saudaraku mengatakan wal awalu wal akhiru wa zohiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zohir, dia yang batin. Saudaraku mengatakan itu Allah. Saya katakan itu bukan Allah. Kalau Allah tidak awal, tetapi mengawali. Kalau Allah tidak akhir, tetapi mengakhiri. Kalau Allah tidak zohir, tetapi menzohirkan dirinya pada Rasul. Rasul itu pada kita. Maka nyatalah Allah pada Rasul, nyatalah Rasul pada kita. Semestinya apakah kita kembali kepada Allah? Memang tidak kembali kepada Allah. Memang. Mau kemana lagi kita? Kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Allah, Rasul, dan kita. Kita dekat dengan Allah. Artinya jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Mau kemana lagi? Nah, inilah tujuan akhir semua perjalanan kita. Memahami ini. Inti pahamnya tidak mungkin bisa kita ceritakan, karena itu hanya bisa dirasakan oleh diri kita dan oleh mereka yang merasakan pula. Walaupun nanti pengalamannya, pencapaiannya berbeda-beda, karena akal fikirnya beda pula kapasitas. Itu saudaraku. Nah, di dalam kitab Rukun 913 kan diceritakan itu. Kesempurnaan hakikat takbiratul ikram. Pertama kali mi'raj. Itu yang pertama. Mi'raj itu artinya seketika di dalam hati nama kita insan. Keluar dari tubuh nama kita ruh. Bertemu dengan Allah dan Rasul di tempat semula. Di Baitullah hakikat nama kita mukmin. Sebelum mukmin nama kita nur. Kitalah nurnya Muhammad. Muhammad itulah nurnya Allah. Allah Maha Nur. Itulah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu mi'raj, saudaraku. Insya Allah paham saya. Nah, setelah kita berada pada satu kesatuan nur, rasa diri kita menyatu dengan rasa Muhammad, Muhammad dengan Allah, itulah satu kesatuan nur yang saya katakan tadi. Maka masuk kita kepada kesempurnaan hakikat takbiratul ihram yang kedua, ikram. Tenggelam di dalam rasa kasih sayangnya Allah dan Rasul. Tenggelam kita di dalamnya. Itu yang disebut dengan fana. Itu saudaraku. Nah,
Setelah kita tenggelam bersama Allah dan Rasul di dalam rasa diri, masuk kita kepada yang ketiga daripada kesempurnaan hakikat takbiratul ihram, yaitu tawakal. Kita menyerahkan diri. Pada saat itu bersamaan kita sudah melakukan tawakal, saudaraku. Seketika kita mi'raj, ikram, bersamaan itu kita sudah tawakal, sudah menyerahkan diri. Kemudian kita masuk kepada kesempurnaan hakikat takbiratul ihram yang keempat, yaitu munajat. Berbisik-bisik dengan Allah dan Rasul. Tidak berhuruf, tidak berkata, tidak bersuara, tapi hanya dengan rasa. Bagaimana saya bisa menceritakan ini kepada orang banyak? Tidak mungkin dan tidak bisa. Mau saya ceritakan tapi tidak bisa. Begitulah sistem yang Allah buat untuk semua hamba-hamba yang suluk, yang salaka, yang berjalan menuju Allah, yang berjalan menuju Rasul. Jadi kan kita sering dengar suluk. Suluk itu sakatnya salaka, berjalan. Makanya saya berani menyampaikan kajian-kajian seperti ini. Yang saya sampaikan itu bukan rahasia, tapi keterangan tentang rahasia. Untuk mengetahui rahasia, silakan saudaraku berjalan sendiri dengan apa yang saya sampaikan berdasar kitab Quran dan Sunnah. Silakan saja. Apa yang Anda rasakan, itulah rezeki Anda. Walaupun tidak akan sama, tapi Anda akan merasakan dan memahami apa yang saya maksudkan. Gitu. Ya buktinya dalam rasa. Kalau kita makan sambal, makan gulai, semuanya pakai garam loh. Pakai garam. Kalau tidak ada garamnya, tidak enak gulai itu, tidak enak sambal itu. Tapi ada di antara orang, ini kurang garam nih, ditambah garam lagi, nah baru enak. Wah ini kebanyakan garam nih, kelewatan masin nih, ditambah air lagi, sehingga kuahnya banyak, maka baru enak. Nah, perbedaan rasa dan kapasitas kita seketika merasakan garam tadi, begitulah perbedaan kapasitas kita seketika merasakan pertemuan dengan Allah dan Rasul. Sifatnya tidak universal, tidak umum, tetapi khusus. Maka saudaraku tidak usah khawatir. Tak mungkin saya membukakan rahasia Allah. Karena tidak bisa, bukan tidak mungkin, tidak bisa. Nah, apa yang saya suarakan, yang saya katakan, yang sampaikan di video ini, semuanya bukan rahasia. Semua terbuka pada kitab Quran, kitab hadis, yang bisa dibaca oleh siapapun. Sifatnya pun keterangan, benda yang diterangkan tidak ada di situ. Seperti saudaraku mengatakan, seketika ruh itu ditanya di dalam kuburnya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Rasul atau Nabimu? Apa kitabmu, mana kiblatmu, siapa saudaramu dan sebagainya itu. Nah kita tidak bisa mengiyakan ceritanya seperti itu. Hadisnya ada, keterangannya ada. Karena tidak mungkinlah malaikat mungkar dan nangkir itu menanya tubuh badan jasad yang ada di dalam tanah. Karena itu bangkai. Ibarat mobil, seketika mobil itu melakukan pelanggaran, prit kata polisi, minggir. Langsung hormat beliau. Apakah polisi bertanya kepada mobil? Ya tidaklah. Polisi itu bertanya kepada sopir. Kenapa Anda melanggar peraturannya? Kan tandanya sudah jelas. Tidak boleh parkir di situ, tidak boleh berhenti di situ. Kok ada malah parkir dan berhenti? Jadi ditanya oleh polisi itu sopirnya, saudaraku, bukan mobilnya. Maka seketika kita berpaham bahwa orang itu ditanya di dalam kuburan, selama dia mengartikan tanah itu kubur,
Otomatis dia mengatakan tubuh itu yang ditanya. Otomatis. Maka saya luruskan, bukan itu yang ditanya oleh Mungkar Nangkir. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Seketika ya dia berada dalam kuburnya, maka didudukkan oleh malaikat, dia ditanya tentang beberapa hal. Bukan tanah itu kuburan, bukan tubuh itu yang ditanya, tetapi dia ruh tadi yang berada di alam kubur. Mana alam kubur? Alam kubur bukan tanah, saudara. Alam kubur itu bahasa lainnya barzah, alam batas. Dikatakan alam batas, dia hidup, tidak lagi dikatakan hidup, tubuhnya tidak ada. Dia diadili, belum diadili, kiamat belum jadi. Artinya dia berada di tengah-tengah. Alam batas. Kalau orang baik, dia berada di aliyin. Kalau orang tidak baik, dia bernama sijin. Di alien inilah, di asijin inilah mereka didudukkan oleh malaikat. Mungkar dan Nangkir. Mereka ditanyakan itu. Benarkah mereka ditanyakan itu? Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Mana kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu? Benarkah itu ditanyakan? Jawabnya tidak. Lalu kenapa ada keluar hadis itu? Ya untuk mempermudah paham, biar kita gampang mengerti. Karena tidak semua kita ini bisa memahami dan mengerti ajaran agama ini secara langsung. Tidak. Ya kalau sudah dialihin posisinya di tempat yang tinggi dan agung, tidak perlu ditanya lagi. Ngapain dia ditanya? Dia sudah berada pada posisi tujuan sebagai seorang yang alien. Kalau dia sudah berada di asijin, tempat yang paling rendah, penghinaan, di situ ada azab macam-macam. Tidak perlu dia ditanya lagi, langsung dia kena azabnya. Gitu. Nah, untuk memahami ini, kita mengalami kejadian dalam kehidupan kita. Seketika kita tulus, ikhlas, berbuat baik kepada orang lain. Dia sedang lapar, dia sedang susah. Kita berikan bantuan dalam bentuk uang. Dia menerima dan berterima kasih sambil menangis. Hati kita pun menangis. Kita bahagia. Perlukah ditanyakan oleh malaikat Mungkar Nangkir baru kita diberikan kebahagiaan? Tidak. Kebahagiaan itu langsung tumbuh dan datang seketika kita selesai memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang tadi, saudaraku. Itu. Begitu juga kita sudah beristri, berpacaran dengan istri orang lain, berzina, tertangkap oleh warga. Tersiksa batin, malu, takut, cemas. Perlukah Mungkar Nangkir nanya dulu, baru kita rasa takut muncul? Tidak. Dia langsung datang seketika kita selesai melaksanakan kemaksiatan itu, saudaraku. Itu. Nah, ini yang disebut dengan yang saudaraku katakan tadi. Nah, jika harus itu diiyakan, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa agamamu, apa kitabmu, mana kiblatmu, siapa saudaramu, itu benar terjadi. Tetapi bukan seketika kita sudah mati, saudara. Bukan seketika tubuh ini sudah di dalam tanah, bukan waktu itu. Pertanyaan yang 6 itu terjadi seketika kita berada dalam kubur. Mana itu kubur? Nah, ingat, antara kubur dan alam kubur beda. Alam kubur, nama lainnya barzah yang saya ceritakan tadi, berbeda dengan kubur yang saya maksud hari ini. Mana itu kubur? Ini kubur. Tubuh badan jasad itu kubur. Dia mengubur diri kita. Ada dalam hati. Seketika kita benci kepada orang, iri dengki kepada orang, menghasut, memfitnah orang, menyakiti orang, menganiaya orang, membunuh orang, berdasarkan hawa nafsu dan syaitan kita. Waktu itu Allah bertanya melalui Rasul,
Rasul bertanya kepada diri kita, kenapa kamu berlebihan? Kenapa kamu ini kacau dan rusak? Kok saudaramu sendiri kamu sakiti? Kok perlakuan yang buruk kamu buat? Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Allah Tuhanmu, pernahkah Tuhanmu mengajarkan seperti ini? Siapa Rasulmu? Muhammad. Kalau Muhammad, pernahkah Muhammad mengajarkan seperti ini? Apa agamamu? Islam. Apa itu Islam? Selamat. Lalu kenapa kamu buat tidak selamat kepada dirimu, keluargamu, orang lain? Apa kitabmu? Quran. Kalau Quran, adakah Quran mengajarkan untuk membenci orang? Iri dengki kepada orang, menghasut orang, memfitnah orang, membinasakan orang, ada enggak? Terakhir, siapa kiblatmu? Siapa hadapanmu? Hadapanku adalah Ka'bah. Oke, sejatinya Allah dan Rasul. Itu kiblat. Kalau Allah dan Rasul hadapanmu, kenapa kamu begini? Kenapa? Yang keenam, siapakah saudaramu? Saudaraku adalah al-mu'min, ruh setiap yang ada dada orang lain. Lalu kenapa engkau sakiti mereka? Kenapa engkau aniaya mereka? Kenapa engkau binasakan mereka? Berdasarkan egoismu, berdasarkan hawa nafsu dunia syaitanmu. Kenapa? Apakah kamu tidak tahu? Menyakiti rasa diri mereka sama dengan menyakiti rasa diri Allah dan Rasul. Sama dengan menyakiti rasa semua orang yang punya rasa di alam semesta. Apakah kamu tidak tahu? Makanya ada kalimat Iqra warabukal akram. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Baca artinya dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Tuhan memuliakan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Bagaimana memuliakan Allah? Bagaimana memuliakan Rasul? Kita saja hina. Bisa kita memuliakan Allah dan Rasul sedangkan kita hina? Tidak bisa. Cara kamu memuliakan Allah dan Rasul adalah muliakanlah yang dalam dadamu. Itu dirimu sendiri. Muliakan. Jangan diajak dia untuk benci, iri, dengki, hasut, fitnah, apalagi membinasakan orang lain. Jangan. Itu cara memuliakan. Dan muliakan ruh-ruh yang ada dalam dada orang lain. Sakit di kamu tentu sakit di dia. Senang di kamu tentu senang di dia. Senangkan mereka. Bahagiakan mereka. Jauhkan mereka itu daripada kezalimanmu. Itu cara memuliakan Allah. Itu cara memuliakan Rasul. Seketika kamu senangkan dia, maka Allah dan Rasul berbahagia. Seketika kamu sakiti dia, maka Allah dan Rasul murka kepada kamu. Ini loh kubur, ini loh bacaan, ini loh pertanyaan mungkar dan nangkir. Tapi siapa itu mungkar, siapa itu nangkir? Benarkah ada sosoknya? Kita katakan Allah mungkar dan nangkir? Tidak. Kita katakan Rasul mungkar dan nangkir? Bukan. Lalu siapa? Mungkar itulah diri kita, nangkir itulah diri kita. Kedua-duanya sifatnya menidakkan. Namanya mungkar. Mengingkari, menidakkan. Apapun yang kita katakan, jawabnya tidak, 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 tidak. Itu yang saya katakan tadi. Siapa Tuhanmu? Allah. Adakah Allah mengajar kamu seperti ini? Jawabnya tidak. Siapakah Rasulmu? Muhammad. Adakah kamu mengajar? Jawabnya tidak. Mungkar, nangkir, itulah yang menidakkan. Itu diri kita sendiri, saudara. Itulah pertanyaan kubur hari ini. Kalau kubur dalam artian tanah di dalamnya ada bangkai, maaf betul. Tidak begitu ceritanya.
So, itu saudara tanyakan pula, apa itu Quran? Apakah Pak Abu Fikri tahu apa itu Quran? Apa itu hadis atau apa itu hadis kudusi? Maaf betul saya, dari pertanyaan saudaraku saya sudah mengerti. Maaf, kapasitas yang saudara sandang saya sudah mengerti. Karena istilah kitab Quran, istilah hadis, hadis kudusi itu benda-bendanya buku. Benda-bendanya buku. Tapi isi buku apa? Catatan. Bercatatan apa? Suara kata daripada Rasul, daripada Allah. Bisa dibedakan? Jawabnya tidak. Tapi kalau harus diklasifikasikan, dikelas-kelaskan, dibeda-bedakan bisa juga. Kalau Quran itu adalah suara kata Allah melalui Rasul yang tertuang dalam kitab. Yang itu disucikan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau hadis itu artinya berita. Itu dibuat oleh orang selain Nabi Muhammad. Berita tentang apa? Mulai dari beliau belum lahir, beliau dilahirkan, beliau berjuang hingga beliau wafat. Itu hadis. Sunnah, nah itu hadis juga, tapi yang bersifat kepada perintah dan larangan. Contoh-contoh yang perlu kita taati. Contoh-contoh yang perlu kita jauhkan. Itu sunnah. Makanya hadis dengan sunnah itu beda. Kalau hadis itu menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Sebelum dia lahir, dia berjuang sampai dia wafat. Kalau sunnah itu menceritakan sejarah Nabi Muhammad juga, tapi yang bersifat tuntunan dan ajaran serta arahan. Itu. Lalu apa itu hadis kudusi? Hadis kudusi itu namanya aja hadis kudusi. Kudus itu ada kudus artinya. Hadis yang suci, mendekati kesempurnaan Quran. Nah, itu. Hadis kudus itu artinya hadis kudus, hadis suci. Mendekati kesempurnaan Quran. Tetapi yang kita ceritakan ini masih syariat. Quran hakikat itu ada pada surat Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim. Ada kan? Alif Lam itu nama Allah, Mim itu nama Muhammad. Allah mengawali dengan Muhammad. Allah mengakhiri dengan Muhammad. Allah menzahirkan dirinya kepada Muhammad. Allah pun membatinkan dirinya di dalam Muhammad. Makanya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana kitab? Kitab itu adalah Alif Lam. Alif Lam itu kitab. Alif Lam itu adalah Allah. Pada Allah ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Makanya Allah mengawali, Allah mengakhiri. Allah menzahirkan, Allah membatinkan. Pada Allah itu ada yang empat itu. Makanya Allah itu kitab. Sumber. Nah, kenyataan awal, kenyataan akhir, kenyataan zahir, kenyataan batin itu adalah Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasul. Bisa dilihat? Tidak. Bisa didengar? Tidak. Makanya Muhammad dikasih tubuh. Tubuh itu disebut dengan Nabi. Maka bisa kita dengar suaranya, kita lihat keberadaannya, kita pertimbangkan apa yang dia sarankan, kita pertimbangkan apa yang dilarangkan. Maka Muhammad itulah yang dibaca. Dia itulah Quran. Lalu siapa yang membaca kitab? Yang membaca kitab adalah Quran. Siapa yang membaca Quran? Yang membaca Quran itu adalah ayat. Siapa itu ayat? Ayat adalah dada kita. Ruh itu yang ayat. Seketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Ya Rasulullah, mahwal Quran? Dijawab oleh beliau, Al-Quran bal huwa ayatu bainatu fis sudur alladzina utul ilmi wa ma yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Nah, itu. Kitab itu adalah Quran.
Quran adalah ayat dalam dada kamu. Dia itu terang, dia itu sinar, dia itu cahaya. Tidak ada yang mengingkar dia kecuali orang yang soleh. Ternyata Quran itu adalah Muhammad, sedangkan kita adalah ayat. Itulah kajian hakikat, saudaraku. Allah itu kitab, Muhammad itu Quran, kita adalah ayat. Nah, jadi bagaimana processing prakteknya? Bagaimana cara kita membacanya? Yaitu seketika para ulama, para ustadz, para mursyid mengatakan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Bagaimana caranya? Tidak tahu kita kalau tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Cara beriman kepada Allah yaitu berimanlah kepada Rasul. Cara beriman kepada Rasul, berimanlah kepada Dia yang dalam dada kita. Dia ini yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Rasul, yang ada dalam dada kita. Itulah roh tadi. Karena dia menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul. Mengatakan kata Allah, mengatakan kata Rasul. Makanya Allah Rasul berkata, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwalan kafirun bihi. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kami turunkan, yang ada dalam diri kamu. Janganlah kamu menjadi orang yang kafir terhadapnya pertama kali. Siapa kamu? Kamu itulah manusia kita, saudaraku, yang terbuat pada anasir angin, air, tanah, api. Inilah dia, kamu. Manusia ini diperintah beriman kepada dia ini. Karena dia ini adalah nikmat, dia adalah rasa dan tidak pernah bohong. Tapi kita sering mengabaikan dia karena dorongan manusia, hawa nafsu dan setan tadi. Itu jawaban saya jika saudaraku bertanya tentang itu tadi. Nah, jadi saya simpulkan. Benar, seorang yang bisa menjelaskan inilah mursyid yang sudah fana dengan Tuhan, yang sudah fana dengan Allah. Mengenai masalah fana ini sudah saya jelaskan dulu. Fana sebelum kita difanakan, ya, dalam bentuk pengetahuan. Kan sudah saya katakan, seketika kita bersuara, berkata, bergerak, bisakah itu kita lakukan tanpa tubuh? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Ya tanpa tubuh. Nah, sekarang tubuh ada. Kita bersuara, kita berkata, kita bergerak. Siapa yang membuat tubuh? Kitakah? Pada poin ini kita tidak ada. Kita fana, saudaraku. Kalau kita paham ini, kita fana. Kita tenggelam di dalam keberadaan Allah dan Rasul. Nah, kemudian kita biasa mendengar, melihat, merasa, berpikir, dan bergerak. Siapa? Kita juga. Nanti dulu. Coba lihat surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu, maka kusempurnakan dia dengan cara kutiupkan ruh ke dalamnya. Dengan ruh itu, kamu bisa mendengar, melihat, merasa, berpikir, dan bergerak. Dengan ruh itu. Siapa ruh itu? Kita. Bukan. Ruh Allah itu, saudaraku. Ruh Allah. Pada poin ini kita juga tidak ada. Kita fana. Keberadaan kita hanya berdasarkan pengakuan Allah saja. Apa kata Allah? Kamu itu ada seketika aku katakan ada. Bagaimana cara aku mengatakan rohku itu aku katakan kamu? Padahal kita tahu roh Allah itu bukan kita. Pengetahuan itu, itulah fana. Roh aku itu aku katakan kamu. Bahkan aku katakan kamu itu adalah aku. Tapi itu hanya aku yang boleh mengatakan, kamu tidak boleh. Makanya wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tapi aku loh. Itu sudah sejati Allah mengatakan itu. Mewakili semua perbuatan. Lalu bagaimana Pak Abu?
Seketika kita mandi, buang air besar, buang air kecil, bersetubuh, makan minum, apakah Allah juga? Nah, untuk ini Allah batasi kita jangan sampai ngawur. Pada batang tubuhmu itu ada 3 hak. Ada hak ketuhanan, ada hak hamba, ada hak hewan, hak jin, iblis, setan. Mana tuh hak ketuhanan? Kamu kan paham. Semua yang berkaitan dengan 99 nama Allah, itulah hak ketuhanan. Seketika kamu mencari uang, banting tulang di pasar, di kebun, di mana-mana, itu kamu loh. Setelah dapat uang, kamu buatkan rumah, kamu buatkan kendaraan, kamu kasih makan minum, kamu sekolahkan anakmu. Waktu itu, kamu jangan coba-coba mengatakan bahwa itu kamu yang membuat rumah, kamu yang ngasih dia makan minum, kamu yang memberikan kendaraan, dan kamu menyekolahkan. Jangan coba-coba kamu mengatakan itu adalah aku loh. Tetapi melalui kamu. Makanya kita tidak berani sombong, tidak berani mengklaim hal-hal yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Termasuk ceramah di video ini. Tidak berani kita katakan, oh ini saya loh yang ceramah, saya yang memberikan fatwa, nasihat. Tidak ada. Saya hanya menyuarakan suara kata Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ini benar. Kalau salah itu dari saya, karena kelemahan saya, kebodohan saya. Nah itu. Nah, seketika saya mengklaim hak Allah dan Rasul, saya akan perbuatan saya, maka saya jatuhlah kepada bagian yang ketiga, hewan, jin, iblis, setan. Ciri-cirinya, kalau kita sudah mulai benci kepada orang, iri dengki kepada orang, itu tandanya kita sudah mulai menyentuh hak ketuhanan. Hati-hati, sombong itulah selendangku. Siapa yang memakainya akan kulemparkan ke neraka. Tidak boleh kita memakai selendang Tuhan. Tidak boleh kita mengklaim hak Tuhan. Tidak boleh, saudaraku. Nah, itu sajalah mungkin yang perlu saya sampaikan. Sebagai jawaban, sekedar jawaban, saudaraku. Untuk jawab benar-benar ini susah ini. Video ini sudah 1 jam ini. Bagusnya itu kita berdialog. Berdialog di tengah malam. Berdiskusi tengah malam di hadapan Allah dan Rasul. Kita buka dengan Ummul Quran. Kita tutup dengan doa ikhlas. Insya Allah kita bertemu dengan pertemuan yang baik di hadapan Allah dan Rasul. Jadi maafkan saya tidak bisa menjelaskan itu secara panjang lebar karena waktu juga yang membatasi. Karena kita berada di alam ruang dan waktu, di tempat yang ditempatkan, maka tidak bisa. Itu saudaraku. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada saudaraku. Saya ucapkan terima kasih atas saran dan usul-usulnya. Sebenarnya masih banyak lagi ini akan disampaikan, tapi ya sudahlah, waktu juga yang membatasi kita. Ya, oh bukan waktu Pak Abu, Allah iya benar, tapi melalui waktu, melalui ruang dan melalui keadaan. Oke, ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum